Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PAI semester 4 akan mempresentasikan bab 1 tentang pengertian ruang lingkup bimbingan konseling. Yang pertama, pengertian bimbingan konseling menurut Parson dalam Tun 1951 adalah bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu untuk mempersiapkan individu guna memasuki jabatan dan menyiapkan individu agar mencapai kemajuan dalam jabatan. Dan yang kedua, Dunsmore dan Miller dalam McDaniel 1951 bimbingan membantu untuk menggunakan kesempatan secara luas dalam pendidikan jabatan dan pribadi yang dimiliki. Dan yang ketiga, Chisholm dalam McDaniel 1959 bimbingan membantu setiap individu untuk memahami diri sendiri. Dan selanjutnya Tinderman dalam Bernard dan Fuller 1969. Selanjutnya Mortensen dan Sulmer 1976, Bernard dan Fuller 1959. Bimbingan merupakan segala kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu. Jadi pengertian bimbingan konseling itu ada 11 pendapat yang dapat disimpulkan. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dikaitkan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak maupun dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri. Selanjutnya pengertian konseling. Pengertian konseling ada beberapa definisi tentang konseling dapat disimpulkan. Konseling merupakan bantuan yang diberikan seseorang konselor kepada seorang klien agar klien tersebut bisa menyesuaikan diri, baik dirinya sendiri maupun ketika ia berada di dekat lingkungannya. Menurut para ahli konseling itu adalah yang pertama, Rogers, serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu dalam merubah sikap dan langkah lakunya. Dan yang kedua ada Robinson, semua bentuk hubungan antara dua orang di mana orang tersebut dibantu untuk lebih menyesuaikan diri secara efektif. Dan yang selanjutnya, konsep dasar bimbingan konseling. Pendapat Plato yang menyangkut bagaimana membangun pribadi manusia yang baik dan teknik apa yang bias mempengaruhi manusia dalam mengembangkan keyakinannya. Ada tujuan bimbingan. Ada 5 hal yang akan dicapai dengan usaha bimbingan di sekolah, yaitu untuk mengenal diri sendiri dan lingkungan, untuk dapat menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Yang ketiga, untuk dapat mengambil keputusan diri sendiri tentang berbagai hal. Dan keempat, untuk dapat
mengarahkan diri sendiri, dan yang kelima perwujudan diri sendiri. Selanjutnya B. Prinsip bimbingan dan konseling. Prinsip konseling yang pertama prinsip yang berkaitan dengan sasaran layanan. Kedua, prinsip yang berkaitan dengan permasalahan individu. Yang ketiga, prinsip yang berkaitan dengan program layanan. Dan keempat, prinsip yang berkaitan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan. Dan selanjutnya, fungsi bimbingan konseling adalah fungsi yang pertama, fungsi pemahaman, fungsi fasilitasi, fungsi penyesuaian, fungsi adaptasi, dan fungsi penaluran. Dan selanjutnya D. Azas bimbingan dan konseling. Yang pertama, azas kerahasiaan, dan yang kedua asas kesukaleraan, ketiga asas keterbukaan, asas kegiatan, dan asas kemandirian. Yang keenam, azas kekinian. 7, azas kedinamisan, asas keterpaduan, asas keharmonisan, dan asas keahlian. Dan yang terakhir, azas alih tangan kasus. Yang E, kualifikasi akademik kompetensi konselor nomor 27 tahun 2005 untuk mengangkat konselor yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang manusia tentang rumusan kompetensi akademik dan profesional. Nah, dan yang selanjutnya 4, ruang lingkup bimbingan dan penyuluhan. Ruang lingkup berarti persekiraan sekitar yang ada di dalam lingkungan. Yang A, ruang lingkup dan dari segi layanan. Yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. A, keterkaitan antara bidang pelayanan bimbingan konseling dan bidang lain. Yang pertama, bidang kurikulum dan PLI meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran. Kedua, bidang administrasi dan kepemimpinan, bentuk-bentuk kegiatan perencanaan, pembiayaan, prasarana dan sarana fisik, dan pengawasan. Dan yang ketiga, bidang kesiswaan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu kepada seorang siswa yang secara individual. Yang B, tanggung jawab konselor sekolah dalam yang pertama, dalam melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab konselor menjadi pelayanan bagi pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. 2, pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah. Yang pertama, bimbingan dan konseling keluarga. Kedua, bimbingan dan konseling lingkungan sekolah yang lebih luas, perusahaan, industri, kantor, dan lembaga kerja lainnya. Dan yang B, ruang lingkup dan segi fungsi, memberi kemudahan dalam tindakan keadilan atau dalam tindakan konseling atau pada konselor. Yang fungsi bimbingan konseling, yang pertama, fungsi pemahaman. 2, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pemeliharaan, dan pengembangan. Dan selanjutnya
ruang lingkup dari segi sasaran. Yang pertama, perorangan, individu, kelompok. Yang D, ruang lingkup dari segi yang pertama BK, pendidikan siswa, prestasi, pergaulan, dan lain-lain. Dan yang kedua, bimbingan, konseling, karir, pekerja, motivasi, dan lain-lain. Pengembangan karir yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta mengambil keputusan karir. Dan yang terakhir, ruang lingkup dari segi sosial budaya. Yang pertama, pengembangan kehidupan sosial yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 2, tugas bimbingan konseling. Yang pertama, tugas bimbingan konseling. Koordinator bimbingan penyeluruhan atau bimbingan konseling tanggung jawab yang pertama kepala sekolah atau peserta didik, dan kedua, wewenang mengkoordinir penyelenggaraan bimbingan konseling, bimbingan kejujuran. Yang kedua, meningkatkan pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling, bimbingan kejujuran. Tugasnya yaitu membuat program tahunan, membuat pembagian tugas guru BK, membantu pelaksanaan, mengevaluasi pelaksanaan, menganalisis pelaksanaan bimbingan konseling atau bimbingan kejujuran. Untuk selanjutnya, sekilas tentang tentang BP atau BK. Bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mandiri dan bisa berkembang secara optimal. Layanan bimbingan dan konseling tidak terbatas pada peserta didik tertentu atau yang perlu dipanggil saja, melainkan untuk seluruh peserta didik. Dan yang ketiga, peran BK. Peran bimbingan dan konseling dalam pendidikan merupakan suatu usaha membantu individu untuk menjadi manusia yang berkembang dalam hal pendidikan dan membentuk kepribadian yang berguna dalam kehidupan, yang memiliki berbagai wawasan. Untuk selanjutnya, peran guru BK. Peran guru dalam bimbingan konseling. Yang pertama, peran guru kelas atau mata pelajaran. Banyak pendapat tentang peranan guru kelas dan bimbingan konseling, diantaranya menurut Sofyan S. Willis 2005 bahwa guru mata pelajaran dalam melakukan pendekatan kepada peserta didik harus manusiawi, religius, bersahabat, ramah, mendorong, konkret, jujur, dan asli, memahami dan menghargai tanpa syarat. Dan menurut Prayitna 2003, peran guru dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan peran tugas bimbingan konseling adalah membantu konselor mengidentifikasikan siswa-siswa yang memerlukan layanan hubungan bimbingan konseling serta pengumpulan data
tentang siswa-siswi tersebut. Dan yang selanjutnya peran wali kelas. Membantu guru pembimbing konselor melaksanakan tugas-tugasnya khususnya di kelas. Yang kedua, membantu guru mata pelajaran yang melaksanakan perannya dalam pelayanan dan menjadi tanggung jawabnya. Peran guru pembimbing atau konselor yang pertama, kualifikasi dan pendidikan guru penyeluruh untuk menghadapi kebutuhan dewasa ini. Seorang guru penyeluruh atau konselor sekurang-kurangnya harus seorang sarjana muda. Dan yang kedua, kewajiban dan tanggung jawab guru penyeluruh. Pada umumnya, guru penyeluruh bertanggung jawab dalam melaksanakan pembimbingan pendidikan atau education guidance dan bimbingan dalam masalah-masalah pribadi atau personal guidance. Fungsi BK. Yang pertama, fungsi preventif. Yang kedua, fungsi fasilitasi. Fungsi preventif yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasikan berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya mencegahnya supaya tidak dapat dialami oleh konseli. Fungsi fasilitasi memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli atau konselor. Dan yang terakhir, bab 3 yaitu layanan bimbingan konseling. Yang pertama, konsep dasar dan strategi. 1. Konsep layanan bimbingan dan konseling guru bimbingan dan konseling atau konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik. Yang kedua, komponen layanan bimbingan konseling. Komponen berikut ini. 1. Layanan orientasi, layanan konseling. Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling membantu peserta didik memahami lingkungan serta lingkungan satuan pendidikan bagi peserta didik baru. Dan yang kedua, layanan konseling kelompok yaitu bimbingan, layanan dan konseling yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami sesuai dengan tuntunan karakter yang terpuji melalui dinamika kelompok. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu siswa yang mencapai tugas-tugas berkembang secara optimal sebagai makhluk Tuhan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, apalagi dalam ucapan. Dan tugas ini untuk memenuhi tugas BK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.